dengerin lesehan Jasmine. Yang pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dan kita santai aja ya hari ini sama teman-teman gue nih. Boleh dong kalian perkenalin satu sama lain? Halo semuanya. Kenalin, nama gue Hara, gue dari jurusan psikologi. Halo semuanya. Kenalin, nama gue Nida, gue dari jurusan psikologi. Halo semuanya, kenalin. Nama gue Inas dari jurusan psikologi. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdar dari jurusan psikologi. Hai semuanya. Kenalin, nama saya itu Nuriska dari jurusan psikologi. Oke. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tentang topiknya health psychology. Karena teman-teman kita di sini juga dari jurusan psikologi ya. Khususnya yang hari ini akan kita bahas adalah tentang stres dan coping. Nah, topik ini itu diambil dari buku Rod Watnick yang judulnya Introduction to Psychology. Nah, di mana topik ini tuh deket banget sama kehidupan kita ya sebagai seorang mahasiswa. Betul banget sih. Nah, pertama-tama Hara, menurut lo apa sih yang dimaksud dengan health psychology dan bisa nggak sih dijelasin sedikit ke kita nih? Kalau menurut gue ya, yang emang ini pemahaman pribadi, terus dari apa yang udah gue dengar dari orang-orang banyak dan yang emang udah gue baca juga, health psychology itu salah satu cabang psikologi yang mempelajari hubungan antara pikiran, emosi, terus perilaku sampai juga kesehatan fisik manusia. Jadi kayak kesehatan itu cuma nggak berpengaruh cuma karena mental, tapi juga karena lingkungan. Kalau menurut gue sih lingkungan itu penting banget ya kesehatan mental. Tapi nggak tahu buat kalian gimana? Ya, kalau menurut aku juga sama sih kayak gitu. Berpengaruh ya berarti? Iya, berpengaruh. Karena kayak sehat atau toksiknya lingkungan tuh benar-benar kayak berpengaruh sama keadaan badan kita, kayak bakal stres kan atau kayak gimana. Kalau menurut gue sih gitu. Iya, kesehatan juga bisa dilihat dari biopsikososial. Kalau misalkan mental kita terganggu, pasti fisik kita juga bakal terganggu juga kan dari dampaknya. Betul sih. Kayak ini ya, misalkan kalau misalkan kita stres, terus badan kita sakit. Atau kayak misalkan sebaliknya, misalkan kita punya mah nih, terus kita pas mah bikin kita jadi pusing, atau kita pusing tiba-tiba kita mah. Kan saling bersangkutan tuh. Jadi kayak mikirin ya kayak, Iya. Kenapa lagi ya gitu. I see. Nah, kalau ngomongin soal stres nih, karena kita udah masuk ke topik yang stres ya, pasti semuanya pernah ngalamin. Nah, Abrar, stres itu apa sih menurut psikologi? Nah, kalau dari yang gue tahu ya, jadi stres itu respon tubuh sama pikiran kita bahwa kalau ada tekanan atau tuntutan yang kita dapati itu, tekanan ini bisa datang dari luar. Jadi kayak tugas, kita dapat tugas dari dosen atau juga yang kayak terlalu berat ya. kayak terus konflik ya, mau dari pertemanan atau dari keluarga, terus atau dari dalam kayak diri sendiri juga bisa. Misalkan kita dapat konflik di dalam diri sendiri, bingung itu mau menentukan arah kemana. I see. Sebenarnya kalau menurut aku ya, stres itu normal. Tapi kalau misalnya berlangsung lama dan nggak dikelola, itu bisa jadi masalah serius. Jadi sebisa mungkin kalau buat yang teman-teman yang lagi nonton, hai, itu kalau kalian lagi stres, kalau bisa tuh bercerita. Jadi harus bisa mengelolanya, entah bercerita ke teman yang orang udah kalian percaya atau menulis atau sebagainya. Jadi intinya kalian harus bisa mengelola stres itu, jangan dipendam ya teman-teman. Setuju banget sih. Kalau menurut Ina sendiri gimana nih? Misalkan kita stres berkepanjangan, terus apa aja sih dampaknya bagi kesehatan kita? Dampaknya itu cukup banyak ya. Secara fisik ya, bisa bikin kita tuh capek, susah tidur, bahkan bisa nurunin daya imun tubuh kita. Kalau misalnya secara mental, bisa loh memicu kecemasan bahkan sampai depresi. Aku ada sedikit cerita ya. Boleh banget dibagi-bagi ke kita juga. Oke, kalian dengerin ya guys ya. Jadi aku tuh punya teman,
dimana dia tuh orangnya humble banget. Jadi dia tuh bener-bener disukain sama angkatan aku. Bener-bener orangnya tuh nggak pernah ngejudge. Kalau misalnya kita nggak suka sama satu orang, dia bener-bener enggak loh, dia orangnya nggak kayak gini. Jadi dia tuh bener-bener disukain sama satu angkatan. Jadi dia bener-bener orang terpercaya angkatan aku. Kalau misalnya teman-teman angkatan aku ada masalah. Jadi dia orangnya stay positif gitu ya? Iya, stay positif Tempat banget curhat ya. teman-temannya. Iya. Jadi dia tuh suka dengerin temen-temen aku yang lagi ada masalah, curhat ke dia. Dia suka ngasih solusinya gimana. Tapi dia sendiri ketika ditanya, lu ada gak sih masalah? Dia bilangnya, enggak kok, gue fine-fine aja. Padahal dia tuh numpuk pikiran loh. Dia tuh numpuk masalah dari temen-temen aku yang cerita ke dia. Bahkan dia kan anak pertama, dia punya adik. Jadi dia tuh merasa beban. Dia juga punya tuntutan sendiri dari keluarganya ya. Ada tuntutan dari orang tua, keluarga, dan dia juga bahkan ada tuntutan dari teman-temannya gitu. Jadi dia benar-benar numpuk itu semua sendiri di tubuh dia sampai akhirnya mungkin ini ya udah Terlalu banyak. terlalu banyak ketumpuk di otot dia, di saraf dia. Jadi dia tuh sampai kena penyakit autoimun guys. Sumpahnya menurun. Sumpah, Gue autoimun. baru tahu kalau misalnya stres bisa menyebabkan autoimun. Cuma gara-gara stres kita nggak bisa ngelola dengan baik, bisa kena autoimun. Aku juga baru tahu pas sudah kejadian itu dari dokternya. Terus habis itu dia kena autoimun. Sampai autoimun kan kalau misalnya nggak langsung ditangani, maksudnya benar-benar nggak ini banget, bisa menyebabkan kematian kan. Jadi dia benar-benar ya udah, emang udah takdirnya, jadi dia udah pulang gitu guys. Tapi serem banget ya, Serem banget karena nggak bisa ngelola emosi dan apa yang kita rasain bisa sampai kayak begitu. Makanya dari situ juga aku kaget kalau misalnya oh ternyata dia gitu loh kayak gitu. Soalnya dokternya pernah nanya dia ini ada numpuk beban nggak, ada numpuk pikiran nggak, dan yang aku tahu emang iya. Soalnya dia sekalipun nggak pernah cerita masalah tentang hidup dia. Jadi benar-benar di situ aku ngambil oh ini banyak nih temen-temen aku yang cerita ke dia kayak gimana Tapi masalahnya. sendiri nggak pernah berbagi ceritanya dia ke teman-temannya dia. Iya, jadi benar-benar ya udah numpuk di situ. Gitu. Berarti ini pesan juga buat teman-teman yang lain, kalau misalkan kalian lagi sedih, stres, atau kalian memang butuh banget tempat cerita, tolong banget cerita. Kalian bisa cerita ke keluarga kalian atau ke sahabat kalian, pokoknya khususnya orang-orang yang bisa kalian percaya untuk kalian bagi cerita kalian ke mereka. Jangan dipendam sendiri guys, karena akibatnya juga bisa sefatal itu ya ternyata. Ini bener-bener pembelajaran baru juga buat kita ya guys. Jadi stres itu gak boleh ditahan lama-lama. Jangan diremehin ya, walaupun sekecil apapun itu, ya udah cerita aja. Ya kelihatannya sih remeh banget ya, simpel banget kayak ya udah nahan aja, gua nggak apa-apa kok sendirian gitu. Padahal mah akibatnya bisa sebesar itu. Ini lo merasa pura-pura kuat kalian. Cerita kalian. Harus cerita ya guys. Tidak boleh dipendam. Terus juga jangan ngerasa takut dikasianin. Jadi kayak cerita terus ngerasa diri kita tuh kayak takut dikasianin deh gitu. Gue nggak mau, jangan sampai kayak gitu ya guys ya. Nah, karena kita udah masuk ke stres yang lebih mendalam lagi nih. Kan kalau kasusnya tadi kayak temannya Inas itu pasti udah stres yang kronis. Nah, di sini gue pengen nanyain dong, Abrar, bisa dong dijelasin ke kita perbedaannya stres akut dan stres kronis itu apa sih? Jadi setahu aku ya, stres yang tahu itu stres akut. Jadi stres akut itu stres yang jangka pendek, kayak biasanya muncul itu spontan gitu, atau di situasi tertentu kayak mau presentasi kan kita suka nervous. Kayak kita kadang suka ngerasain kayak sakit perut atau kita training dulu ya sebelum presentasi terus dulu. Ya, karena itu di sesuatu yang mendadak gitu, kita nggak belum siap, dan terus kayak deadline tugas. Jadi setelah situasinya itu stresnya juga ikut turun gitu.
Oh. Berarti kalau aku tuh berarti stres yang memang kita spontan ya ngerasainnya. Iya, jangka pendek. Jangka pendek aja ya. Ya. Kalau misalkan stresnya udah selesai, otomatis jadi menurun. Terus juga ada juga stres kronis itu jangka panjang atau terus menerus. Kayak misalkan kita ada masalah di akademik, nah otomatis kayak misalnya Jangan-jangan Rizka juga stres guys. Cerita ke kita. kayak misalkan tekanan akademik nggak ada habis-habisnya, sama juga ada masalah pribadi, itu bisa membuat stres jadi panjang, terus nggak bakal berhenti. Berarti stres yang kronis ini ada sangkut pautnya kayak temannya Inas yang Iya. tadi ya, temannya Inas yang tadi. Karena stresnya ditumpuk-tumpuk terus dan nggak dikeluarkan, Bisa meledak ke suatu saat nanti akhirnya mati. jadi merusak kesehatan fisik ya. Iya. Mulutnya emang. Itu dampaknya juga beda kan? Kalau yang tadi dijelasin Abrar, stres akut ya. Iya. Stres akut kan kita masih bisa toleransi kan Iya. dampaknya. Tapi kalau misalnya stres kronis, ya itu bisa menyebabkan kerusakan mental mungkin. Karena setiap hari ngerasain tekanan yang sama gitu, atau bahkan tiap harinya makin bertambah lagi, makin tambah lagi Iya. karena nggak pernah dikeluarin, nggak pernah Mungkin diungkapin. kalau dari stres kronis yang kita bisa lihat ya, kalau misalnya dari teman-teman sekitar itu kayak mereka lagi stres nih terus tiba-tiba jadi geret, terus lambungnya naik, pasang lambungnya tuh naik, jadi kayak bener banget. Atau bahkan ke silakan dulu. Boleh. Kalau dari apa ya? Ini pengalaman adek sendiri sih. Pas masih kecil, tapi kalau sekarang alhamdulillahnya udah gak pernah. Kalau dia kecapean gitu ya, kecapean aja sih, nggak yang stres. Karena kan anak kecil kerjaannya main aja ya. Kalau main makan tidur, main makan tidur. Kalau lagi kecapean banget nih, ntar mimisan. Tapi kalau lagi nggak kecapean, pasti dia biasa-biasa aja. Tapi tiap kecapean banget, ntar tiba-tiba mimisan gitu. Nah makanya itu stres itu harus dikasih perhatian yang penuh, kalau enggak dia bisa menimbulkan kayak gitu takutnya. dulu aku juga punya pengalaman nih di stres kronis. Nggak tahu sih masuknya ke stres kronis atau ke stres akut. Karena kayak waktu dulu SD, kalian pernah nggak sih kayak jadi petugas upacara bendera gitu? Oh iya, Pernah. Jadi baki waktu itu. Nah, aku sering kan jadi paskibrakanya. Nah saat itu tuh emang harusnya bagian aku jadi yang ngibar, yang narik benderanya. Karena emang saking aku takutnya bendera itu kebalik, sampai aku tuh bener-bener trembling dan aku gak percaya sama diri aku sendiri, saking nervousnya ya. Terus akhirnya aku minta tuker lah sama teman aku. Jadi aku posisinya narik talinya dan teman aku yang narik bendera. Ketika ternyata bendera itu terbalik, itu tuh langsung kayak aku langsung drop. Pas balik ke tempat semula, aku langsung lari ke kamar mandi, aku muntah-muntah karena emang saking stresnya. Dan sampai 3 hari ke depan tuh aku bener-bener sakit. Karena nahan ya, aku bisa nggak ya kayak gini. Tapi ternyata pas hari H gagal, itu bener-bener semuanya tuh keluar gitu loh. Dari sakit di fisiknya. Bisa sampai muntah-muntah juga guys gara-gara stres. Tapi kalau sekarang nih, pernah nggak sih ngerasain hal yang sama juga, atau kayak itu terakhir kalinya ngerasain stres yang berat banget, terus sampai tiba-tiba misalkan kayak tadi nih, gak pengen benderanya terbalik, terus tiba-tiba benar terbalik, terus akhirnya kan muntah tuh karena stres itu. Nah pernah nggak sih ngerasain pengalaman yang sama tapi di akhir-akhir ini gitu? Kayaknya kalau akhir-akhir ini sih kayak jangka waktu 6 bulan ke belakang ya nggak pernah. Alhamdulillahnya nggak pernah. Alhamdulillahnya nggak sampai yang menyakiti fisik gitu loh. Cuma kayak ya udah kepikiran aja. Stres akut yang biasa yang tadi dijelasin sama Abra berarti ya kayak betul. ya udah spontan lewat aja, terus habis itu nggak stres lagi gitu ya. Betul banget. Oke. Berarti memang mengenali stres lebih awal tuh memang bagus Penting banget ya banget, teman-teman. ya. Jadi kalian jangan sepelein stres, rasa sedih, rasa gelisah apapun itu. Kalau kalian lagi ngerasain dan butuh banget teman cerita, tolong banget cari teman yang bisa kalian percaya buat kalian ajak bertukar cerita bareng. Oke, sebelum kita benar-benar nutup nih, ada satu topik yang paling relate banget sama kita semua sebagai pelajar dan mahasiswa,
yaitu hubungannya stres dengan prestasi akademik. Dimana kita kan pengen naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi nih. Kita mau semester 2 nih sebentar lagi teman-teman, alhamdulillah. Nah, kalau menurut Hara, stres itu selalu buruk nggak sih buat belajar atau buat kita semua nih? Kalau menurut aku pribadi ya, stres itu nggak selamanya bakal ke arah yang buruk gitu loh. Malah kadang tuh ada stres yang memotivasi, kayak misalnya nih, kita orangnya perfeksionis, jadi kayak pengennya tuh buru-buru cepet nyelesain tugas tersebut. Nah, baiknya adalah diri kita tuh kemotivasi jadi kayak lebih rajin dan juga tugas kita tuh nggak menumpuk kan. Nah, sementara yang buruknya itu adalah ketika kita tuh orangnya procrastination, orang yang suka menunda-nunda waktu. Nah itu orang yang suka ngerjain tugas dengan deadline. Nah itu tuh biasanya stresnya karena kayak kita mikirin, aduh deadline tinggal 5 menit lagi, tinggal 1 menit lagi, sementara tugasnya belum jadi. Nah itu stres yang buruk sih kalau menurut aku. Oke, berarti kalau stres yang sehat tuh stres yang bisa Memotivasi. ya memang nge-pressure kita, tapi memotivasi kita untuk kita nggak merasakan stres itu berkepanjangan. Betul. Oke. Terus juga ada juga stres berlebihan, itu termasuk ke di stres. Itu dampaknya juga kita bisa susah buat konsentrasi, terus juga gampang panik, terus akademik juga bisa menurun. Berarti itu masuknya bisa kayak ke itu ya, orang-orang yang suka procrastination. Ya, itu bisa juga. Siapa tuh? Aku. Saya juga. Berarti itu harus diganti guys. Orang yang suka menunda waktu, kalian bisa sampai kena di stres. Iya, pokoknya kalau misalnya tugas langsung kerjain aja. Cari aman. Daripada stres. Iya sendiri. Jadi di psikologi ini juga dikenal hukum Yerkes-Dodson yang bilang kalau performa itu paling optimal malah saat stresnya lagi sedang gitu. Jadi Lagi nggak datang. lagi baru datang. Jadi nggak pas tinggi atau pas rendah. Gitu. Berarti kayak jatuhnya kalau misalnya nih kita baru dikasih tugas, kan tingkat stres kita kan rendah kan ya. Jadi kayak kita rasanya males-malesan, ntar aja deadline-nya masih lama, tugasnya gampang, ntar aja. Berarti jadi males gitu Pak. Iya, jadi hasilnya malah jadi jelek. Optimal ya. Makanya penting banget tuh buat kita ngatur stres pada diri kita sendiri. Bukan buat menghilangin sepenuhnya ya, karena stres itu juga sebenarnya agak diperlukan loh. Kayak tadi yang Hara cerita, apa namanya selalu nunda-nunda waktu? Procrastination. Kan ujung-ujungnya kita kan stres ya, aduh ini tinggal deadline-nya hari ini terakhir nih. Jadi untuk kedepannya kita tuh bisa ngambil pelajaran dari itu biar Jadi kita nggak ngerasain stres yang sama di kemudian hari. Tapi kadang tuh manusia kalau udah dicobain ketagihan. Sekalinya gilaf 1000 kali ya gitu ya. Caranya adalah time management. Aku setuju banget sih sama Inas. Yang penting tuh pertama tuh bisa ngatur waktu ya dan tahu batas kemampuan diri kita sendiri. Ya kalau nggak tahu kan jadinya berabe gitu kan. Terus juga kayak biar stresnya tuh tetap di level yang masih sehat ini, yang nggak nunda-nunda tugas gitu ya guys. Oke, jadi dari sini juga kita bisa tahu ya kalau nggak semua stres itu jahat atau buruk. Karena stres juga bisa ngasih sinyal ke kita untuk kita bisa berubah jadi orang yang lebih baik lagi nih gitu. Nah gengs. Nah sekarang kita masuk ke coping nih, Rizka bisa jelasin sedikit Ada nggak lagi sih? ya? Tadi kan Coping itu apa? Pembohongan kamu. Masih banyak pertanyaan. Masih banyak. Gak mau pakai sih lagi. Males ya. Nah, jadi tuh coping itu adalah cara kita menghadapi dan mengelola stres. Kayak ada tuh problem fokus coping. Itu adalah menyelesaikan masalah secara langsung. Kayak misalkan mencari informasi dengan cepat, terus membuat rencana tindakan yang langsung ya, nggak usah nunda-nunda. Terus mengambil langkah nyata untuk mengubah situasi tersebut. Nah, isi. Nah, ada juga emotion focus coping yang seperti tadi yang dibilang Rizka. Kalau ini lebih ke cara kita ngatur emosi. Jadi kayak kalau kita mau curhat gitu ke teman atau terus meditasi, kita olahraga atau
hal lain lah yang bisa bikin kita itu tenang gitu. Menurut aku tuh setiap orang tuh punya coping yang berbeda-beda ya. Yang penting tuh copingnya tuh nggak ngerugiin orang lain ya, yang nggak ngerugiin diri sendiri juga terutama. Oke, berarti kalau yang dijelasin Rizka tadi tentang problem fokus coping ya. Iya. Berarti kalau problem fokus berarti lebih ke misalkan kita stres akan akademik nih. Misalkan jam belajar kita kurang, terus akhirnya nilai kita jelek, terus kita jadi stres. Problemnya kan karena jam belajar kita yang sedikit. Berarti yang diselesain ya kita harus belajar lebih lama lagi biar kita lebih fokus dan lebih mantap lagi memahami pelajaran itu gitu ya lebih. Jadi kayak kalau fokus ke problemnya yang diselesain ya problemnya gitu. Kalau yang dijelasin sama Abrar tadi lebih ke bagaimana kita meringankan dulu beban kita nih dengan kita curhat, dengan berbagi rasa stres kita dulu ke teman kita, baru nanti kita selesaiin masalah kita sendiri gitu ya. Berarti contohnya kayak pengalihan gitu juga ya. Iya, Bener-bener. Yang penting ringan dulu ya hatinya. Betul. Bener-bener ya. Tapi kayak sometimes ya kayak tadi udah bilang kan, masing-masing orang tuh punya cara Beda-beda. solving copingnya itu tuh beda-beda. Tapi tuh sometimes masih ada orang yang nggak tahu tuh passionnya apa, hobinya apa. Jadi kadang tuh dia bingung gitu loh, pengen pengalihannya itu kemana, sementara dia juga nggak bisa menyelesaikan problemnya itu secara langsung. Berarti kalau kayak gitu ya dia harus bisa introspeksi diri juga ya. Kayak harus bisa kenalin diri dia sendiri, dia tuh senangnya di mana. Karena kan kegemaran orang beda-beda ya. Ada yang suka nyanyi karena dia stres, dia nyanyi dia jadi seneng hatinya, atau kayak dengan gambar, dengan nulis, atau kayak main badminton, atau bahkan kayak cuma dengerin lagu aja bisa bikin seneng ya. Itu bisa aja dilakuin kan. Karena dengerin lagu juga salah satu hobi guys. Gitu. Terus kenapa sih perilaku sehari-hari itu penting banget buat kesehatan? Jadi kita ngejaga perilaku kita sehari-hari gitu. Karena kebiasaan kecil tuh punya efek yang besar banget loh buat hidup kita. Kayak misalnya dari pola tidur, pola makan, terus habis itu juga olahraga, bahkan cara berpikir kita tuh bisa menentukan kesehatan jangka panjang hidup kita ke depan bakal kayak gimana. Kalau dari health psychology sendiri ya ngajarin tentang keseimbangan sih, bukan cuma bebas dari penyakit kayak misalnya penyakit mental yang tadi udah kita bahas di atas, tapi tentang gimana cara kita tuh melanjutkan hidup dengan yang Dengan apa yang sudah kita lakukan sekali ya, pokoknya secara seimbang aja lah, balance, apple to apple. Kayak misalnya kita merasa kurang, tapi kita juga harus merasa lebih juga gitu sih. Iya. Ngerti nggak? Seimbang. Nggak berat sebelah lah. Oke. Nah, dari obrolan kita hari ini teman-teman, bisa disimpulin juga kalau kesehatan itu hasil dari interaksi antara tubuh, pikiran, dan lingkungan kita. Jadi, yang namanya stres itu wajar, tapi cara kita bagaimana mengelolanya itu yang penting dan harus bisa kita tentuin, karena itu akan menentukan kualitas tubuh kita kayak gimana. Benar sekali. Jadi semakin baik kalian mengelola stres kalian, semakin sehat juga kalian setiap harinya gitu ya. Dari situ kayak gitu ya teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang lain ada kata-kata penutup? Ada kan? Boleh dong. Boleh di googling dulu juga boleh. Tadi di belakang kamera Anda kan udah nyiapin quotes gitu, kata-kata. Iya sih. Apa coba? Nggak berjalan. Jangan dong. Enggak apa-apa. Gak apa-apa Maju. Maaf ya, nervous. Skip aja. Ini termasuk stres gak nih? Stres. Iya. Ini stres akut ya teman-teman, ini spontan soalnya. Langsung ada contohnya. Ya pokoknya stay positif. Iya. Kalau misalkan ada stres itu diceritain ke teman-teman, ke teman dekat atau kan keluarga lah ya bisa. Atau ke hewan peliharaan. Nah, Ya, ya bukan hewan peliharaan, curhatin aja. Karena Atau bu ngomong ya. sendiri juga apa sih? Iya, ngomongnya juga nggak apa-apa sih. Aku Walaupun kadang orang juga mikirnya kita ada gangguan ya kalau ngomong sendiri. Tapi kan itu bukan egois ya. legal loh Cara guys. kita sendiri. Iya, kita punya cara kita masing-masing. Nah, Bayangin aja depan kita tuh ada teman imaginary kita. Kita cerita curhat, kalau itu samain dong. Setannya bilang, jangan tahu. Perasaan belum gue ajak ngobrol
ada Hara, ada Rizka, ada Abrar, ada Inas, dan ada Enda. Yeay. Makasih banyak guys udah datang ke Lesehin dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.